Saya sudah bersama dengan sosok yang sebenarnya memang saya nanti setelah saya mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan bahwa sosoknya mau turun gunung untuk membenahi PSSI. Satu pertanyaannya tadi, Pak Menteri, masih saya panggil Pak Menteri sekarang. Ya, masih kok. Pak Zainuddin Amali, terima kasih sudah hadir di studio BTV di acara obrolan malam. Jadi ini sejak kapan terpikir untuk kayaknya saya harus ngurus PSSI? Pak Menteri kan sebagai menteri melihat banyak sekali masalah, termasuk dengan cabang-cabang olahraga lain. Tapi ada satu titik, apakah ada satu momen yang membuat Pak Menteri mundur sejenak kemudian berpikir, wah saya bisa mengurus PSSI dan saya harus turun gunung? Oke, kalau ditanya sejak kapan keinginan saya ngurus bola, ngurus PSSI, sejak ketua umumnya Pak Azwar Anas, periode 91-98. Itu lama sekali. Ya, jadi keinginan saya untuk ngurus bola itu sejak itu. Tapi itu kemudian ya terkubur lama dan tidak pernah muncul lagi. Kemudian saya kan pernah menjadi manajer klub mahasiswa, waktu itu ada Liga Mahasiswa sebagai pembina Liga Mahasiswa juga di Jakarta. Ada beberapa nama yang bersama-sama kita termasuk yang sekarang ini yang melatih Rahmat Darmawan dan sebagainya. Nah, kemudian sudah lama tiba-tiba saya jadi Menpora. Akhirnya saya berinteraksi lagi dengan kegiatan olahraga secara umum, termasuk sepak bola di dalamnya. 2019 kita menang bidding, menjadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup tahun 2021. Kemudian dibatalkan karena pandemi, kemudian ke 2023. Semakin interaksi saya dengan dunia sepak bola, dan apalagi saya sebagai ketua INAFOC, ya, ketua panitia pelaksana Piala Dunia, jadi semakin dalam saya masuk ke urusan sepak bola. Di samping tentu juga membina cabur-cabur lain, dan ketika itu saya menggagas dan menghasilkan desain besar olahraga nasional yang kita tahu yang sekarang jadi panduan ya, lewat Perpres nomor 86 tahun 2021. Tapi makin kesini itu makin kuat keinginan itu. Pada saat saya mendampingi presiden, menerima presiden FIFA, ya, ketika ada kejadian Kanjuruhan, kemudian saya diajak oleh presiden FIFA, kemudian kita ngobrol dan beliau menyampaikan pada Pak Presiden ya ucapan duka dan lain sebagainya, tapi Indonesia harus maju, harus menatap ke depan karena ada keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu epicentrum sepak bola Asia. Itu makin membuat pikiran saya makin terdorong untuk di sana. Ini yang ngomong Presiden FIFA Gianni Infantino, ngomong ke Presiden Jokowi. Berarti kan nggak main-main. Sampai Presiden itu tanya kepada saya, ini apa maksudnya? Saya juga nggak bisa jawab. Nah, satu ketika menjelang final World Cup kemarin, saya ditugaskan oleh Presiden untuk ketemu kembali dengan Presiden FIFA Desember yang lalu. Kita ketemu di Doha, Qatar sebelum final Prancis lawan Argentina. Di situ kita berdiskusi banyak hal tentang sepak bola, dan saya waktu itu bersama-sama dengan Pak Erick Thohir ya. Jadi kita berdua ditugaskan Pak Presiden untuk membicarakan, kalau saya tugasnya adalah bagaimana persiapan kita tentang FIFA Under-20 World Cup. Ada satu hal yang sangat menarik, bagaimana perhatian FIFA kepada Indonesia. Biasanya untuk opening itu tidak pernah sama dengan yang senior, meriah dan sebagainya, karena ini Under-20. Tetapi karena Presiden minta, saya sampaikan, saya bilang ini ada Presiden, Mr. Presiden, ada pesan dari Presiden saya, Pak Joko Widodo, kalau boleh pembukaannya agak meriah. Oke? Dia setuju. Kaget saya, karena belum pernah sebelum Indonesia opening itu biasanya ya game yang pertama aja, tuan rumah lawan siapa, itu sudah dianggap pembukaan. Oke? Begitu dia setuju, ada Pak Erick juga di situ. Kemudian ada orang INAFOC ya,
Kaget kita, kok setuju? Oke. Nah, pulang saya lapor presiden. Presiden, Pak, pembicaraan dengan Presiden FIFA seperti ini, gini. Waduh, ini memang serius ya? Serius Pak Presiden. Ini memang saya membaca ini kan keinginan Pak Presiden untuk membedahi dan membuat sepak bola kita menjadi bagus sejak tahun 2015. Sampai beliau mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Satu-satunya cabur yang ada Inpresnya. Impres ya? Ya, itu. Jadi keinginan Presiden saya menangkap itu karena data menunjukkan lebih dari 70% orang Indonesia sangat suka bola. Jadi kalau kita urus bola berarti kita mengurusi hajat hidup orang banyak. Sebagian besar kesukaan orang Indonesia. Ya. Pak Menteri berarti tadi dari cerita Pak Menteri berarti komunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Dunia sudah sangat baik. Ya. Beberapa hal kemudian menjadi pengecualian tadi yang seharusnya tidak bisa jadi bisa. Ya. Pak Menteri sudah menjadi pembantu Presiden sehingga komunikasi dengan Presiden juga bisa diterjemahkan dengan sangat baik termasuk adanya instruksi. Sangat spesial soal olahraga sepak bola ini. Sespesial apa dalam arti bahwa apakah Pak Menteri dalam beberapa tahun ini sudah semakin dekat oleh perjalanan hidup kemudian menjadi semakin dekat dengan dunia sepak bola. Apa saja yang Pak Menteri lihat dari titik berdiri Pak Menteri saat ini? Jangan dijawab dulu. Kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.